Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina min khazaini rahmatika wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a dawra jibala wa sabbina wa tayra wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum linusinnakum min ba'sikum fahal antum syakirun Allahumma ya muhillal mushkilat ya ilahana wa ilaha kulli syai'in fatina bi jami'il ulumi wa atina jami'a hajatina Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahma wasi'a, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Hadratul Mukarram wal Muhtaram guru kita semua wakil takin pangersa Abah Ano Pesantren Suryalaya Pengarsa Ki Haji Syekh Haji Duluyani Abah Siron yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala pribadinya, keluarganya sehingga tetap dalam kekuatan dalam memperjuangkan dakwah Islamnya melalui pengembangan dakwah Thariqah Qarin Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya. Hadratul Muhtaram pimpinan Majelis Al Ihsan Pak Haji Ateng beserta keluarga semoga dalam kejabaran rahmaniyah Ketua LD TKN Pesantren Suryalaya Kecamatan Cikarang Utara beserta jajaran pengurusnya beserta ibu belanya semoga senantiasa dalam aqwa wal amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hanca kita Miftahus Sudur di bulan ini masuk pada juz 2 pasal kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamisu adapun fasal yang kelima itu fi bayani zikrillah dalam menjelaskan tentang zikir kepada Allah wa asarihi dan jejak atau efeknya zikir fit tarbiyatir ruhiyah dalam pembinaan ruhani. I'lam ketahuilah olehmu anna thariqa syaikhina bahwa Thariqah guru kita radhiyallahu anhu semoga Allah tetap meridhoinya. Yang dimaksud Syekhina ini adalah oleh pangersa Abah Sepuh terus sampai ke ahli silsilah semuanya. Ketahuilah olehmu bahwa Thariqah guru kita ini iku thariquz zikri faqat. Hanyalah thariqah zikir. Walaisa ghairuhu, walaisa dan tidak atau bukan. Ghairuhu selain dari thariqah zikir ini, yakni maksudnya zikrul lisan wal jinan, bahwa thariqah kita, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini hanyalah thariqah zikir. Tidak ada yang lain. Dan yang dimaksud dengan thariqah itu, zikir itu ada zikrul lisan wajina, zikir lisan dan zikir hati.
Fafihi, maka tetap di dalam zikir itu al-fathu, ada keterbukaan sisi batin, ada mukasyafah, penyingkapan bagian langit jiwa kita. Wafihi, dan tetap di dalam zikir itu at-tolab, ada fasilitas untuk memohon, berdoa kepada Allah. Wafihi qada'ul hawaij, dan di dalam zikir itu pun ada doa-doa untuk mengabulkan berbagai hajat. Wa huwa minhu wa ilaihi, wa huwa, dan zikir itu minhu dari Allah, wa ilaihi, dan kepada Allah. Wa bihi kullu syai'in, dan dengan zikir itu segala sesuatunya menjadi ada. Dengan zikir itu segala sesuatunya menjadi berkah, menjadi hidup. Fa iza amartaka, maka bila mana amartuka, maka bila mana aku memerintahkan kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu, ghairihi, selain dari dzikir, fadrib sofhan, maka abaikan. Jika saja Abah memerintahkan sesuatu selain zikir, abaikan saja. Wattabi'iz zikra, dan tetaplah ikuti zikir. Fafil asma'i, maka ikut tetap dalam berbagai nama-nama asma Allah, al-ulu ila samai, ada keagungan yang akan mengangkat kita kepada langit kejiwaan kita, kepada langit keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qalbuka ma'a rabbika, hatimu beserta Tuhanmu, wa rabbuka ma'aka, dan Tuhanmu beserta kamu. Falaisa ba'idan anka, maka Tuhanmu tidaklah jauh darimu. Yuqarribuka ilaihi wa ya'rifuka bihi. Ikhwani rahimakumullah, di pasal 5 ini pengarang Abah ingin menegaskan, ini pasal tentang seputar zikir dan jejaknya atau efek terhadap pembinaan rohani. Di awalnya, di kalimat pertama langsung menggunakan i'lam, artinya tidak hanya cukup diketahui. I'lam di sini mengetahui harus berdasarkan ilmunya. Apa yang harus diketahuinya? Ini penegasan bahwa thariqah guru kita ini hanyalah thariqah zikir. Tidak ada yang selain itu. Dan yang dimaksud dengan thariqah zikir adalah thariqah zikir lisan dan zikir hati. Mari kita lihat. Tanggal thariqatuz zikri, dikirnya dikir lisan ya, jahar, dan zikir jinan, hati. Pertama yang harus diketahui, karena perintahnya ilham, berarti mengetahuinya dengan ilmunya. Maka yang harus diketahui pertama makna thariqah dulu. Thariqah secara bahasa artinya jalan pintas, metode, teknik, prosedur, dan sebagainya.
Ini mana torikoh. Jadi kalau ada bahasa Indonesia metode pembelajaran, maka bahasa Arabnya torikut ta'allum. Ini secara bahasa. Torikoh dimaknai sebagai metode, teknik, prosedur dan sebagainya, atau jalan pintas. Dan ini semuanya benar dalam makna torikoh kita. Disebut jalan pintas karena memang torikoh jalan pintas menuju kepada Allah berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Imam Hasan Al-Bisri, bahwa Sayyidina Ali pernah meminta kepada Nabi, dullani ala aqrabit turuki. Duh Tuhan, tolong tunjukkan kepadaku aqrabit turuk, ala aqrabit turuk, jalan terdekat menuju kepada Allah. Jalan pintas. Sesuatu itu disebut jalan pintas kalau dia memiliki jarak lebih pendek kepada tujuan, begitu kan? Nah, ini Sayyidina Ali yang bertanya kepada Nabi, tunjukkan kepada hamba jalan pintas, jalan terdekat menuju kepada Allah. Yang kedua, jalan ini lebih utama di sisi Allah, lebih mudah diamalkan oleh hambanya, namun lebih utama di sisi Allah. Lalu kemudian ditalkinlah Sayyidina Ali oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka thariqah sebagai jalan pintas itu pun benar dalam istilah. Kedua, thariqah sebagai metode. Sekarang masuk ke istilah. Satu, maaf, harusnya ini di sini. Jalan pintas menuju kepada Allah. Jalannya 1, 2, 3. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, ini semuanya disebut thariqah, Pak. Dalam kitab Azkiyah disebutkan inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma'laha mamusila. Sesungguhnya jalan menuju kepada Allah itu adalah syariat, tarekat, hakikat. Ini adalah hasilnya. Ini jalan menuju kepada Allah. Maka di sini mana thariqah adalah sebagai mana umum jalan menuju kepada Allah yang di dalamnya ada 3 tahapan. Tahapan syariat, dalam istilah sufinya, gausiyahnya disebut at-taur. At-taur syariat, at-taur thariqat, at-taur hakikat. Ini tahapan, Pak. Nah, dari sini sampai ke sini disebut thariqah. Supaya tidak salah memahami mana thariqah. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Inilah thariqah atau jalan menuju kepada Allah. Ini jalan pintas. Yang kedua, sebagai metode. Mana thariqah sebagai metode? Diulang. Jalan menuju kepada Allah ini ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Nah, orang-orang ketika mau menapaki jalan ini, mereka mengikuti orang-orang yang sudah sukses di sini. Di antara orang-orang yang sudah sukses di sini, salah satunya adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka ketika orang itu mengikuti tata cara Tuan Syekh Abdul Qadir, disebutlah dia metode Qadiriyah. Oh, ternyata ada penggabungan metode Tuan Syekh dan metode Syah Bahauddin An-Naqsabandi. Maka disebutlah metode Qadiriyah Naqsabandiyah. Bahasa Arabnya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya ulangi, mana thariqah yang kedua adalah metode.
Ya, metode. Orang menuju kepada Allah masuk pada thariqah ini, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, setiap orang mengikuti jejak pendahulunya. Mengikuti jejak pendahulunya. Nah, di masing-masing pendahulu punya tata cara atau metode tersendiri. Mereka yang sudah sukses akhirnya banyak yang mengikuti. Nah, ketika sudah diikuti disebutlah itu metode. Ya, kalau dari Syekh Asyadili disebutlah metode Asyadziliyah atau thariqah Asyadziliyah. Metode Syekh Ahmad Kabir Rifai disebutlah metode metode Rifaiyah atau thariqah Rifaiyah. Imam Syatori disebutlah metode Syatoriyah, dalam bahasa Arabnya disebut metode thariqah Syatoriyah. Jelas gak Pak sekarang mananya? Ya, satu thariqah bermakna sebagai jalan, dua sebagai metode. Yang ketiga, thariqah disebut makom atau kedudukan. Nah, makna makom di sini ada posisi ini, Pak. Ini makom syariat, makom tarekat, makom hakikat, makom ma'rifat. Nah, ini makom. Maka mana ketiga tarekat disebut makom ketika dilihat dari tahapannya. Orang-orang yang mau menuju kepada Allah pasti melalui ini. Mana tandanya? Di makom syariat, alamnya adalah alam nasut, jagat raya ini. Ya, dari badan yang bergeraknya, sasarannya adalah badan ini dan jismani. Amaliyahnya ada 10. 5 pertama rukun Islam, diawali dengan ilmu tauhid untuk memahami syahadatnya. Kemudian nomor 6 taubat, nomor 7 ilmu, nomor 8 nikah, nomor 9 menjaga lidah, nomor 10 amar ma'ruf nahyul munkar. Sudah apa syahadatnya? Sudah ada, sudah ditalkinkan. Berarti sudah ada ilmunya. Sholatnya sudah. Ilmunya apa ilmu sholat? Fikih. Zakatnya minimal zakat fitrah. Ilmunya fikih. Puasanya minimal puasa wajib. Ilmunya fikih. Hajinya minimal haji ateng. Sudah kelihatan, yang sudah kita tahu. Ya, yang enggak karena belum mampu enggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nah, kalau syahadat ilmunya tauhid. Sudah tahu ilmunya Pak? Tentang kalimah la ilaha illallah. Paling tidak untuk orang awam meyakini adanya Allah karena ada dalil bumi alam dan semua isinya. Sudah cukup. Kalau detailnya itu bagian orang-orang hostnya. Tidak wajib kepada awam. Sudah kan? La ilaha illallahnya dipaju Pak. Ya, salatnya dikereuyeuh. Zakatnya dikereuyeuh pas waktuna atau anu nisabna. Puasanya juga begitu. Ibadah hajinya mudah-mudahan dijalankan. Di Suriyalaya diajarkan itu. Tentang la ilaha illallahnya sudah jelas. Ditalkin. Tentang salatnya apalagi nepi ka aya 100 rakaat salatna oge. Di bulan Safar ada salat sunat di dafil bala di akhir rebo atau rebo kasar. Zakatnya begitu, ya puasanya banyak, ada sebut puasa kifarat, ada puasa juhud dan lain sebagainya, ada selain puasa wajib. Syariat yang keenam tobat. Diajarkan di Suriyalaya Pak. Kamani mane aya mani tobat kan di Suriyalaya Pak. Ya, bukan hanya istighfar dan salat sunatnya, mandinya juga mandi tobat. Mandi malam, karena mandi malam, karena mandi siang tidak ada niat, maka mandi siang ge pakai salat, pakai mandi tobat akhirnya. Setiap hari kita mandi tobat. Nah, prosesnya. Ilmu aya paling henteu bagi ihwan umum ada di khidmat ilmiah manakib. Ada di malam MHTM kajian Miftahus Sudur. Kita hari ini keur ngeureuyeuh Miftahus Sudur.
Ada kan? Nomor 6 nikah, nomor 8 nikah. Sudah pernah nikah semua, Pak? Anu can kawin ya. Berarti can ngalaksanakeun syariat nomor 8 eta can kawin tah. Kalau memang sampai tua tidak kawin-kawin, ini syariat gak sempurna. Nikah itu setengah dari agama. Nomor 9 menjaga lidah dari hasad, menjaga lidah dari ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang memang orang itu buruk. Kita omongin, ini ghibah. Nomor menjaga lidah dari fitnah. Fitnah menuduh orang berbuat buruk padahal tidak. Dari namimah, mengadu domba dan lain sebagainya. Di syariat kita berusaha menjaga itu. Yang nomor 10 amar ma'ruf nahyul munkar. Nitah bener, nyarek salah. Osok tarapa? Paling henteu ka keluarga urang, ka anak-anak urang. Itu. Dengan metodenya masing-masing. Pengersa Abah metodenya meskipun melarang pakai metode amar ma'ruf. Ada anak santri di bulan Ramadan siang hari makan-makan di Serambi Kobong. Abah ngontrol, ketemu. Kata Abah, daharna atau di jero, barang daharna atau di luar era ku batur. Akhirnya budak tika jero teu pernah batal deui puasa. Ku kalimat sakitu. Nahi mungkar tetapi metodenya amar ma'ruf. Nah, dijalankan Pak ini? Dijalankan. Semuanya dijalankan. Menjalankan semua itu apakah dari dulu atau setelah kita menerima talqin zikir? Kira-kira mengamalkan la ilaha illallahnya yang bersisilah dari dulu atau setelah menerima talqin zikir? Setelah masuk thariqah? Setelah masuk thariqah. Memaknai dan meresapi seluruh amal ibadah kita sejak dulu atau setelah gabung di thariqah? Setelah gabung di thariqah. Memaknai arti pentingnya sebuah ilmu dari dulu atau sekarang lebih terasa? Lebih terasa. Lebih terasa. Maka ini jawabannya. Artinya apa? Kita masuk thariqah itu untuk membenahi syariat kita. Untuk membenahi syariat kita. Nah, ini syariat makom di alam nasud yang melaksanakan raga ini amaliyahnya yang 10. Jika sukses, maaf, ujiannya halal haram. Bukan ujian. Pantrangan yang haram-haram, maghrib, har, dolim, bo. Minimal 8, Pak. Maghrib, maisir, judi, GH, goror, penipuan, riba, renten, har, barang haram, do, zolim, menggunakan hak orang lain tanpa izin, tanpa ada ijab kabul kalau jual beri, L, lacur, M, mabok, bohong. Ini di makom syariat. Kita diujinya dengan seperti itu. Kalau di makom thariqah diujinya dengan pengakuan sebagai wali, pengakuan sebagai nabi. Jika lulus di makom syariat, ini buahnya Pak. Jika lulus di makom syariat, jauh dari yang 8 ini, maghrib, hadro, limbo, dekat dengan yang 10 tadi, maka hasilnya apa? Anda bisa terbang, Anda bisa jalan di atas air, tidak mempan ku golok. Ini buah, bukan target. Ketika para ulama bisa terbang, para ulama memiliki kemampuan bisa berjalan di atas air, bisa nurus bumi, kuat dari golok, kuat dari api. Mereka itu bukan target, itu buah dari amaliyah syariat. Buah dari amal syariat. Nah, ketika kita melihat orang-orang seperti itu, jangan dianggap wali. Itu belum masuk pada makom wali, Pak. Baru di makom syariat. Itu baru buah hasil dari pengamalan syariat yang sempurna. Belum masuk kategori wali. Saya ulangi,
Buah dari pengamalan syariat, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ya, buahnya adalah dia diberi maunah namanya, bukan karomah, maunah. Maunah, orang minta doa didoakan sama dia, kabul doanya. Orang minta tolong apapun diberi atau bertemu dengan dia menjadi tenang. Maunah ini. Gitu. Ada ragam kesulitan jamaah umat masyarakat mengadu pada dia, apapun petunjuknya membuat orang tenang. Ini maunah. Nah, yang keren-kerennya yang tadi bisa terbang, bisa nurus bumi, bisa napak sancang dan lain sebagainya. Ini sebagai kesuksesan, hadiah atau prestasi dari Allah, tanda dia sempurna dalam hal ini. Hanya mereka tidak menunjukkan hal-hal itu bila pun ada. Kenapa? Karena menunjukkan hari itu saja ya. Kalau kena bisa supanaria, beak deui. Geus puluhan tahun aing ngatur syariat geus sampurna, bisa tuh dipakai pamer, eueuh deui, nol deui. Nah, sementara kalau mereka bertahan dari ujian itu, mereka otomatis naik ke tingkat toriko, ke tingkat tarekat. Di tingkat tarekat, alamnya sudah berbeda, bukan nasut lagi, tapi malakut. Jika di tingkat syariat, pembimbingnya adalah murabi dohir, maka di sini pembimbingnya adalah murabi dari tingkat wali, wali mursyid. Di sini adalah murabi. Nah, kira-kira posisi kita Pak di sini atau di sini? Di syariat atau di torikot? Kalau makom nih, syariat. Syariat juga can benar ya? Can benar syariat oke? Ya, syariat ke can benar. Nah di makom ini pembimbingnya bukan wali mursyid, tapi murabi dohir. Kata Tuan Syekh, bitarbiyati murabi zahir bitalkin, dengan pembinaan dari murabi dohir dengan talkin. Sudah ditalkin? Oleh siapa talkinnya? Oleh wakil talkin dohirnya, berartinya oleh mursyid. Maka pembimbing kita itu beliau-beliau Pak, para wakil talkin murabi dohir. Di Miftahus Sudur disampaikan innama wasala bitalkin wa ta'lim. Maka berarti murabi dohir itu adalah ahlu talkin wa ta'lim. Sudah ada Pak ahlu talkinnya? Di Suruyalaya ada? Ada, banyak kan? Banyak, betul. Nah, maka itulah guru kita yang hidup. Yang dimaksud Syekhun Hayyun oleh pengarsa abadi Miftahus Sudur, beliau-beliau ini. Kita jangan berpikir tentang mursyid, pingin dibimbing oleh mursyid, karena mursyid itu posisinya di sini ke atas. Hayo we gogorowokan ka mursyid ari posisi urang di dia percaya. Benar gak Ustaz? Teriak-teriak hayang dibimbing ku mursyid nyari urang di dia kene. Morojula ngalepaskeun pusing cek orang Sunda. Pangerti Pak gak? Morojula ngalepaskeun pusing. Julang itu burung. Mengejar burung, pusing itu terenggiling. Terenggiling sudah dipegang, kita lepas karena ingin mengejar burung. Kira-kira dapat gak? Burung nanti teu-entrep-entrep aja hiber we tuluy, dina entrep nage di puncak tatangkalan pangluhurna. Kira-kira dapat apa nih Pak? Terenggiling yang sudah dipegang dilepas, lalu kemudian mengejar burung yang tidak pernah turun. Menang naon kira-kira? Teu menang naon. Nah ini yang akan terjadi bila mana ikhwan teriak-teriak mursyid, 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 mursyid. Mana mursyid, mana pengganti Abah? Hayo teriak-teriakan. Sementara murabi dohir yang sudah ditetapkan oleh Abah itu ahlu talqin. Mereka sudah jelas ada, diabaikan. Kita tidak meminta bimbingan kepada beliau-beliau. Kita tidak meminta petunjuk. Bagaimana cara berzikir yang baik dan benar. Bagaimana kita cara menghadapi situasi dan kondisi permasalahan dalam kehidupan. Tidak merujuk. Padahal sebelum meninggal, jauh sebelum meninggal Abah sudah menyiapkan itu. Ini Pak. Jadi tidak usah teriak-teriak. Lalu apa dengan begitu terputus thariqahnya karena mursyidnya tidak ada? Tidak. Karena sanad thariqah, sanad talqin masih ada. Karena yang menjadi ruh di dalam sebuah tarekat itu adalah masih adanya sanad talqin. Nah ini masih ada sanad talqin. Maka sekali lagi untuk kita pada saat ini, karena memang posisi kita di sini,
sadap, ambil ilmu dan bimbingan atau irsyad dari para murabi dohir ini. Ahlu talqin sudah jelas, itu ahlu talqinnya, ahlu ta'limnya juga kita bisa mengambil. Ambil dari sini. Untuk apa? Mengamalkan syariat yang 10 ini. Jika itu sudah teramalkan, otomatis naik Pak ke sini. Nah, kalau sudah ke sini, nanti yang membimbingnya adalah murabi dari tingkat wali. Disebutnya murabil qulub wal qalib, murabi qalbu, murabi jiwa raga yang akan mempertemukan kita dengan ruh qudsi. Jelas Pak? Jelas. Jadi kita menggarap syariat dulu, thariqat dulu. Maka berarti kita masuk thariqah ini adalah untuk membenahi syariat. Maka jika ada orang yang berkata diajar thariqat masing benarlah syariat, pernah dengar gitu kan? Pernah kan? Diajar thariqat masing benarlah syariat. Dia bermaksud dengan ini. Kita tinggal jawab, justru saya masuk thariqah ini adalah untuk membenahi syariat. Karena yang saya maksud dengan thariqah ini bukan makom, tetapi metoda. Metoda Tuan Syekh. Saya mau membenahi syariat dengan metode Tuan Syekh Abdul Qadir dan Syekh Syah Bahauddin Anak Sabandi yang dibawa oleh Guru Agung Pangersa Abah. Mau membenahi syariat dengan metode beliau-beliau. Gak usah diomongin bahwa masuk ke tarekat harus sempurna syariat. Karena tidak diomongin juga dan mau naik-naik ke sempurna mah itu. Itu. Faktanya saya disuruh ya layak memang dibimbing urusan syariat. Ya, yang pertama syariat apa tadi? La ilaha syahadat. Dibimbing untuk menyerap, untuk memanai syahadat yang sebenarnya. Mana la ilaha illallah yang sebenarnya. Ditalkinkan karena Nabi pun ditalkin oleh Jibril. Beliau mentalkin kepada Sayyidina Ali sampai terjadilah ahli silsilah. Nah, untuk supaya tauhid ini kuat, maka kalimat tauhidnya dibaca berulang-ulang. Disebutlah zikir. Dibaca berulang-ulang. Supaya apa? Kuat syariatnya. Ya, kuat syariatnya. Kalau begitu bisa dong kita belajar syariat tanpa menggunakan metode, tanpa masuk thariqah. Bisa saja. Sah-sah saja. Hanya kita tidak tersambung dengan ahli silsilah yang nyambung kepada Nabi. Seperti kereta api yang tidak nyambung dengan lokomotifnya. Mewah gerbongnya, Bapak berbangga-bangga di dalam gerbong, membicarakan kemewahan gerbong, tapi pas muka jendela geuning di stasiun keneh init-init. Sebab tidak tersambung silsilah. Nah, dengan masuk thariqah melalui talqin kita tersambung dengan silsilah para ulama, para aulia. Kabawa meskipun gerbongna leutik kabawa. Jadi kita belajar masuk pada thariqah itu untuk membenahi syariat. Di sini yang dilatih adalah 2 dzikir, lisan dan jinan. Nah, maka yang disebut thariqah dzikir ini adalah ini metode atau teknik dalam berzikir. Kalau ini metode para ulama dalam menuju ma'rifat, kalau mana thariqah ini adalah teknik dzikir. Kan kita begitu ya Pak. La ilaha illallah. Kalau teknik yang lain ada yang tidak begitu, langsung dari atas. La ilaha illallah. Tidak dari tengah. Macam-macam. Bahkan di Surabaya juga ada kan. Dari Kiai Haji Asep, dari Pangersa Akeh, dari Pangersa Ang. Di tengahnya diputer. Itu tekniknya. Ya. Maka mana thariqah zikir ini adalah teknik zikir. Ya, atau prosedur zikir. Nah, kata Pangersa Abah, setelah kita mendapat penjelasan yang semua ini, maka yang dimaksud thariqah zikir di sini adalah teknik dan prosedur zikir yang ada di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Atau bisa di mana ini bahwa jalan kita menuju kepada Allah itu hanya dengan zikir. Zikirnya lisan dan jinan. Lisan 1, jinan banyak, Pak. Ada pecahannya. Nah, zikir lisan ini
disebut dikir adat. Maksudnya apa? Dikir dengan ucapan, ada suara, ada gerakan, disebutlah zikir jahar. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan hati yang lupa. Untuk mengingatkan hati yang lupa. Sering lupa, digedurkan oleh dikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang sadar, kadang henteu hatena. Kadang eling, kadang henteu. Wajar, karena tujuan dikir lisan adalah untuk mengingatkan hati yang lupa. Nah, supaya naik kepada dikir jinan, kepada zikir khafi, kata pengersabah, perbanyak zikir lisannya. Jadi bukan melatih lebih banyak di kolbunya, Pak. Ya, karena kita masih di posisi syariat, di syariatnya juga masih di posisi amarah. Amarah kita belum bisa ditaklukkan. Maka dalam posisi ini kita adalah mubtadi, di tingkat syariatnya adalah posisi mubtadi, pemula. Untuk pemula ini zikir jahar lebih afdol. Maka perbanyaklah zikir jaharnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lupa syaratnya. Wudu yang sempurna, artinya fikihnya dipenuhi. Kemudian pukulan yang suara yang kuat, pukulan yang mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sadikir-dikirna. La ilaha illallah, la ilaha. Kan itu teh sare, Pak, lamun suku mah komo. Karena namanya juga zikir bertorikoh. Itu berarti zikir bermetoda, zikir dengan teknik tersendiri, zikir yang memiliki prosedur tersendiri. Prosedurnya tadi syarat wudunya, yang pertama ditalkin dari kolbu yang suci dan penuh takwa seorang mursyid. Nah, yang kedua syaratnya yang tadi dipenuhi. Ini prosedurnya. Nah, prosedur atau adab sebelum dikirnya, jangan lupa dikir hobi harus sudah dipasang. Dikir hobi sudah dipasang. Setelah itu robitoh kepada guru. Jadi kalau pada sholat, Assalamualaikum, assalamualaikum, dikir hobi tidak boleh lepas. Di situ robitoh. Tempat robitoh di sini, Pak. Bukan di kolbu. Ini tempat dikir. Robitoh di sini. Membayangkan wajah guru di situ. Bayangkan wajah guru sampai menjelma dalam bayangan kita. Akidah kita meyakini beliau sebagai wakil Nabi, pembimbing ruhani menuju pada ilahi. Trak ilahi anta maksud. Memohon energi dari guru supaya dikir kita terbimbing. La ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama syahadat. Diamalkan secara metodologik dengan teknik dan prosedur tertentu. Itulah yang disebut dengan zikir toriko. Kalau zikir tidak bertoriko, tidak ada prosedur. No aya usiknya hukum apa? La ilaha illallah, la ilaha. Mata kesana kemari. Ketika ditanya, nggak bisa jawab. Makanya mudah menjawab ketika ada orang bertanya, kenapa dikir di Suraya gideg-gideg gitu? Jawabannya, adakah orang yang berdikir jahar tanpa gerakan? Ada gak, Pak? Anu dikir la ilallah tapi tidak ada gerakan, ada gak? Yang saya temukan gak ada. Pasti arusik nu dikir la ilallah kan? Meskipun bukan orang toriko. Bahkan kita lah dulu ya. Jangan mencontohkan orang lain. Kita dulu sebelum ditahkin, kalau dikir la ilaha illallah pasti gerakan, Pak Haji. Ya, pasti dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata kesana kemari, apalagi keur tahlil bari ngageser-geser piring, la ilaha illallah. Digeserkeun piring, la ilaha illallah, la piring. Lalu coba tanya, kenapa Anda zikir kepalanya gerak-gerak? Gak bisa jawab. Dati kolot dah gitu. Kan gitu jawaban anak. Tanpa tujuan. Tetapi yang bertoriko, gerakan memiliki tujuan untuk membentengi diri dari godaan setan. Depan, belakang, kanan, kiri. Dibentengi dengan kalimat la ilaha illallah. Dikir bermetoda. Nah, tak kopi, kemudian robito,
la ilah. Di 3 pertama kita bayangkan sedang menuliskan kalimat la ilah dalam 7 latifah. Setelah itu lanjutkan. Kalau tidak bisa terus membayangkan itu, bayangkan wajah guru. Namanya robito. Musyrik membayangkan wajah guru. Kalau membayangkan wajah guru musyrik, maka semua orang musyrik. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang sedang sholat, baca Quran, dzikir, wirid, pikirannya tidak liar. Yang satu berpikir tentang hutang, yang satu berpikir tentang perusahaan, yang lain berpikir tentang kasus rumah tangga, segala kabayang, panapsuan asup kadieu. Nah, kalau membayangkan guru menjadi musyrik, maka apalagi membayangkan dunia dan segala syahwatnya, lebih musyrik. Posisi robito bukan menganggap sebagai Tuhan, tapi sebagai pembimbing ruhani, pengganti Nabi menuju kepada ilahi. Maka tetapkan Pak Robito di dalam dzikir. Selesai dzikir jahar, as-sukut was-sukun, cicing jeung menang. Kan ada tawasul ya, tawasul 3, istighfar, sholawat Ibrahimiyah. Ilahi, sebelum ilahi Robito deui. Sukut cicing, sukun menang. Cicing kieu, ya cicing, tapi culang cileung keneh. Tah sukut eta mah. Ai sukun mah tah kasih akang eta kitu tah. Nu keur tungkul kitu. Teu culang cileung kan? Ya. Eta sukut wa sukun kitu namanya. Ari bari kikieuan mah ieu mah sukut tungkul, cicing di tempat. Gitu. Ya sukut, ai sukun aja kitu. Nya praktekna badak sholat ditutup ini di sini. Jangan begini Pak, pengaruhnya besar ke dalam hati kita. Begini lidah dilipat, nafas ditahan, tidak boleh ada gerakan zahir. Tujuannya menutup pintu zahir, mau mengaktifkan pintu batin supaya Allah yang batin menjadi zahir di dalam kalbu kita. Itu nafas jika tidak kuat, atur dari hidung, keluar, masuk. Itu minimal 3 kali nafas, Pak. Ieu maka rek 5 detik, sayyiduna. Teu gorek naik oge atuh. Karek naik ke sayyiduna deui turun deui atuh. Karek ngalengkahna ge 5 lengkah ka luhur teh, geus sayyiduna turun deui. Teu naik-naik. Nah, Abah menyatakan latihan atau bisa kali 5 menit cina as-sukut wa sukun. Syekh Abdul Wahab Asy'arani minimal 3 sampai 7 nafas dalam melatihnya. Artinya harus lebih lama. Nah, supaya si dzikir hobi ini cepat aktifnya, maka zikir jaharnya harus sering dan harus banyak. Pengarsa Abah memberikan amanat kepada ayahanda. Ajengan supaya dzikir hobinya hirup sing seueur sareng sering dzikir jahar. Jadi yang dilatih paling banyaknya ada zikir jahar. Latihan apa? Enggak 165 saja, tek 200, naik 500, naik 1000 gitu. Tapi tong sakali naik kudu terus-terusan. Supaya si qalbu menjadi aktif. Nah, ini yang dimaksud oleh pengarsa bahwa thariqah kita ini adalah thariqah zikir. Di dalam zikir ini ada al-fatah, ada ketersingkapan qalbu. Artinya dengan zikir qalbu kita akan dibuka. Hijab penghalang antara kita dengan Allah. Dengan zikir di situ ada tempat untuk meminta. Dengan zikir ada potensi dikabul hajat. Kenapa demikian? Karena zikir dari Allah dan kembali kepada Allah dan selalu bersama Allah. Bahkan kemudian menjelaskan fafil asma al-ulu ila sama. Dalam setiap asma ada keagungan yang akan membawa kita kepada langit ketinggian, langit kesempurnaan jiwa. Maksud asma di sini adalah asma yang dizikirkan. Karena banyak Pak, asma yang dizikirkan. La ilaha illallah pertamanya, yang keduanya dzikir hobi, yang lainnya asma-asma yang lain. Yang memang saya tidak bisa menyebutkannya. Ada asma-asma yang lainnya. Nah, kalau kita lulus dari dzikir jahar dan hobi di sini, kita nanti pasti sama guru ditekin.
Yang dengan asma-asma itu jiwa kita akan naik. Yang dimaksud naik ke sini Pak. Dari syariat. Boleh jadi yang 10 tadi, yang 9-nya lemah. Kita tahu ilmunya, kita juga mengamalkan, tetapi lemah. Hanya di nomor 1-nya, di syahadatnya, la ilaha illallahnya kita kuat. Itu tidak menutup kemungkinan. Oleh karena asma-asma agung yang ditalkinkan, kita mampu mengamalkan sepenuh hati, arapik, amalkan, rasakan, pikirkan oleh raganya warasa. Al-ulu ila sama, ada keagungan yang akan membawa kita kepada derajat ketinggian. Boleh jadi tiba-tiba kita dihibarkan ku Allah menuju makom toriko dengan asma-asma itu. Oh, saya mah ajengan dikirnya cuma DP aja 3 kali. Wah, tinggi rahat kata mah naik nah. Duka mau naik gitu. Nah, dengan asma-asma itu hati kita akan selalu bersama Allah dan Allah akan selalu bersama kita menjadi dekat dengan Allah dan kita akan menjadi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kata beliau, li'anna syahyaru anal aurad wal ahzab innama futiha biha ala ashabiha min asari zikrihim lillahi ta'ala. Jadi begini maksud para sahabat. Yang dimaksud oleh Abah bahwa thariqah kita ini adalah thariqah zikir saja, tidak ada yang lain, bukan berarti tidak ada wirid di dalam thariqah kita, bukan berarti tidak ada hijib di dalam thariqah kita. Ulangi Pak ya kata-katanya. Thariqah kita ini adalah thariqah zikir. Zikirnya adalah zikir jahar dan zikir hobi. Tapi jangan dimanai di dalam thariqah kita ini tidak ada wirid dan tidak ada hizib. Adapun maksud dari kalimat bahwa thariqah kita ini adalah thariqah zikir saja, karena kata beliau, syekh, para guru melihat bahwa wirid dan hizib hanya akan terbuka oleh karena jejak zikirnya. Artinya hizibnya, wiridnya bisa sampai dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena wirid dan hijibnya, tapi karena zikirnya. Ke situ maksudnya. Nah, wirid di dalam TKN adalah khotaman. Ketika khotaman kita sampai kepada Allah, itu bukan karena 88 di khotamannya, tapi karena zikirnya, karena qalbu kita ingat kepada Allah. Jadi dasarnya ini zikir, Pak. Dengan kata lain, wirid dan hijib, sebanyak apapun hijib kita, ya, sebanyak apapun wirid kita, kalau tidak ada zikir, tidak akan sampai kepada Allah. Maka kita bisa memahami bahwa yang dimaksud oleh guru di situ adalah prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfi kal khafi. Tapi pikirannya ke sana kemari. Ingatan hati kepada Allah tidak ada. Ini tidak akan sampai kepada Allah. Fafil asma'i al-ulu ila sama. Dalam asma-asma itu ada keagungan yang akan membawa kita kepada langit kesempurnaan. Di dalam artinya di dalam asma yang dibaca, ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfika hobi. Kalau di situnya ada zikir, maka asma ini akan membawa kita kepada keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi 1000 kali kita membaca wirid itu, 16.641 kali baca ya latif, qalbunya lupa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membawa kita kepada kesempurnaan itu. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa di dalam thariqah kita selalu diperbanyak dikir. Itu mempersiapkan jiwa kita, qalbu kita supaya selalu ingat kepada Allah. Kalau qalbunya supaya selalu ingat kepada Allah, maka nanti kelak ada doa yang lain, ada wirid yang lain, langsung memancarkan sinarnya karena sudah ada cahaya zikirnya. Rumah kita punya properti mewah, kulkas bagus, kursi bagus, lemari bagus,
serba mewah, harganya 10 juta ke atas. Pas dimasukkan rumahnya rumah reot kayu. Kelihatan mewah gak Pak? Cek itu apa mah? Ah barang murah pengen da imah lagi kawas kieu. Itu kurang bermakna. Berbeda dengan yang sebaliknya, rumahnya mewah, bersih, rapi. Maka barang yang murah pun ketika disimpan di situ bisa menjadi mahal. Artinya wirid apapun ketika masuk pada kolbu yang sudah terang dengan cahaya zikir, maka wirid itu akan menjadi terang, memancarkan cahaya ketuhanan, akan membawa pribadinya menuju ketinggian, ke langit kesempurnaan jiwanya. Kesinilah maksud Abah. Jadi jangan dipahami di dalam thariqah kita tidak ada wirid, tidak ada hijab atau yang lainnya. Bukan ke situ maksudnya. Tetapi yang dimaksud oleh beliau bahwa semua itu tidak akan tercapai atau semua itu memiliki jejak, efek hanya karena ada zikir di dalamnya. Jelas Pak? Nah, maka kata beliau fal'ula bil muridin ayasluku ilallahi ta'ala min babi zikrihi subhanahu li'annahu aslun sabitun. Maka di dalam thariqah ini yang pertama-tama diberikan kepada murid itu adalah menapaki jalan menuju kepada Allah, dibukakan jalannya dari pintu zikir, yaitu dengan talqin, dengan talqin zikir. Dimulailah dengan talqin zikir. Langkah dari pondasi yaitu syariat dimulai. Surya tidak menyuruh sholat, tidak, tapi menyuruh dikir. Dikirnya pada sholat, gitu kan? Ya. Orang terlepas dia tukang sholat atau henteu datang ke surya ditalqin, ternyata wiridnya pada sholat. Akhirnya karena kekuatan zikir dia berani sholat. Ada juga yang tidak sholat tapi dikir diamalkan terus. Akhirnya dengan berkah dikir terbuka mata hatinya. Daek kayak mainan sholat. Ayo oke. Yang sudah pernah beberapa kali diceritakan, orang pekerjaannya menjadi penjajah seks komersil, PSK, datang ke Abah minta supaya laku keras. Kata Abah, Neng, Abah gak punya apa-apa kecuali Abah hanya punya dikir. Perempuan itu bertanya, apa dengan itu saya akan laku Abah? Kata beliau, dengan zikir hidup akan berkah, rezeki akan mudah. Baiklah kalau begitu, ditalqin dikir. Pada akhirnya penasaran, nanya, apa dengan pekerjaan saya seperti ini gak apa-apa Abah? Abah menjawab, gak apa-apa, yang penting jangan kelihatan oleh Abah. Terus dikirnya diamalkan. Pulang ke Jakarta, dia mau dinas ke hotel, sholat maghrib dulu dikir, sholat sunat, kemudian sholat isya dikir. Setelah itu dia dinas. Pas lihat di list ternyata sudah banyak yang ngeboking. Boki yakin, kaguru tehnya, bener jago ya kiai teh sakti cina. Terus tuh baru ngeboking ke orang. Diambillah yang pertama. Begitu sudah check in masuk ke kamar hotel, pas mau buka kancing, dia ngangkat kepalanya, ternyata lihat Abah. Dari situ ada rasa takut, ada rasa malu, mendorong dari dalam jiwanya. Akhirnya dia balikin uangnya, pulang ke rumah, dikir di rumah. Terus-terusan dikir, akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Bahkan kemudian membawa teman-temannya untuk bertobat. Kekuatan zikir. Dikirnya yang bermetode atau bertoriko. Nah, yang membawa kekuatannya itu bukan dikirnya, Pak. Bukan dikirnya, tetapi ahli silsilahnya, yang ininya. TKN-nya kalau di kita. Kalau disebut torikoh itu berarti para guru. Yang membawa kekuatan dikirnya itu bukan lapatnya, tetapi ahli silsilahnya. Ahli silsilah inilah yang membawanya. Karena ahli silsilah gerak yang satu, yang lainnya akan gerak. Ini yang membawanya, Pak. Kita masuk thariqah itu supaya masuk kepada silsilah ini. Sehingga dalam mengamalkan syariat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saluran para ahli silsilah. Melaksanakan zakatnya tidak berat, melaksanakan ibadah puasanya tidak berat.
Bila pun berat selalu ada petunjuk, ada bantuan. Ibadah puasa, ibadah haji, tobatnya juga begitu. Bila pun kita merasakan berat, tiba-tiba ada bantuan baik dari ikhwannya, dari pembimbing di daerahnya, ataupun langsung gurunya secara ruhani memberikan peringatan, memberikan kekuatan. Inilah kelebihan di dalam sebuah thariqah. Semua ahli silsilah akan mendorong ke sana. Alhamdulillah. Mari kita simpulkan makna thariqah secara lugawi, secara lugat, secara bahasa adalah jalan pintas, metode, teknik, prosedur dan lain sebagainya. Disebut jalan pintas benar karena Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Nabi, aqrabit turuq, turuq jamak dari thariqah. Tunjukkan kepada hamba ya Tuhan jalan terdekat menuju Allah. Yang akhirnya oleh Nabi ditalkin. Makna kedua metode, yang dimaksud metode makna kedua dari jalan pintas memang jalan menuju kepada Allah. Tahapannya ada 3. 4 dengan ma'rifat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah ini semuanya disebut thariqah, Pak. Tuh, makna ketiga metode. Orang melalui jalan ini ada yang menggunakan metodenya Tuan Syekh Abdul Qadir, disebutlah thariqah Qadiriyah. Menggunakan metode Syatori, Imam Syatori disebutlah thariqah Syatoriyah. Kita menggunakan metode 2 guru besar, Syekh Abdul Qadir dan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, disebutlah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Di bawahnya oleh pengarsa Abah di Suryalaya dari Abah Sepuh disebutlah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Itu metodenya. Dan sekaligus dengan terhubungnya dengan metode itu kita memiliki kekuatan nur nubuah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam menapaki jalan syariat ini senantiasa di bawah cahaya nubuah, nur nubuah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita merasakan bagaimana kita dulu beramaliyah syariat sebelum ditalkin zikir dan setelah ditalkin zikir. Setelah ditalkin zikir kita banyak menginsafi tentang kehidupan ini, banyak menyadari tentang segala hal yang menjadi kotoran kita. Dengan talqin zikir, segala hal selain dari Allah dihapuskan dari kalbu kita. Itu kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Kemudian makna thariqah yang ketiga adalah makom atau kedudukan. Ini yang dimaksud adalah di sini. Makom syariat, makom tarekat, makom hakikat, makom ma'rifat. Ini makom tarekat. Ya. Nasut, jagat raya, malakut, jabaning langit, malakut, jabarut di atas langit, ini lahut. Tapi kita jangan berpikir ke langit itu, Pak. Yang dimaksud adalah langit jiwa. Yang dimaksud adalah langit jiwa. Ikhwani rahimakumullah. Maka dengan demikian tiada lain bagian kita yang masih memang dalam tahapan atau makom syariat kecuali untuk meneguhkan amaliyah kita di situ dengan amaliyah yang telah diberikan oleh guru kita, yakni zikir jahar, khafi dan yang lainnya. Untuk dan oleh karena itu maka kewajiban bagi kita adalah belajar istiqomah dalam mengamalkan semua itu. Tidaklah usah kita memikirkan atau menghayalkan makom thariqat apalagi makom hakikat. Yang penting kita mengamalkan apa yang jadi warisan dari guru kita. DKM saja men, zikir khotaman, manakiban, salat sunat, jazaroh men, mandi. Ini fokus di sini. Fokus di situ dengan tata cara atau adab sesuai petunjuk guru. Zikirnya menggunakan dasi dawam, sidik, ikhlas, dawam terus-terusan meskipun sedikit yang dimaksud minimal 165. Sidik benar yang dimaksud sesuai petunjuk guru. I-nya ikhlas, tidak ada yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang mendasari kita berzikir kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, semua apa yang disampaikan dalam Miftahus Sudur tujuannya adalah untuk meningkatkan amaliyah kita, untuk mengokohkan iman kita, untuk meneguhkan tauhid kita. Maka kalau misalnya terjadi ngaji Miftahus Sudur tetapi tidak ada amaliyahnya, maka kita hanya akan mendapatkan gabah di dalam kehidupan.
Gabah adalah pare nugus eueuh eusian, jaraminya jajaba cek orang Sunda mah gitu. Jiga nu loba padahal eueuh eusian, jiga nu heueuh ahli ibadah padahal eueuh nanaonan di hadapan Allah. Kenapa? Karena kolbunya tidak hidup. Kenapa kolbunya tidak hidup? Karena amaliyahnya tidak diperhatikan. Ketika amaliyah diperhatikan, tidak memperhatikan peraturan dari gurunya. Bagaimanapun ibadah semuanya ada aturan. Dan semuanya harus diterima dari seorang guru, tidak hanya dari catatan, tidak hanya dari YouTube, harus melalui ijazah guru. Gurunya yang bersumber ke wali kutub, bukan wali YouTube. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menapaki jalan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu hidup kita menjadi berkah, keluarga menjadi sakinah, anak turunan menjadi zuriyah thayyibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma susna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bisirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi sultani Syekh Ahmad Syahib Al-Fatihah. Terakhir belum tersampaikan kesimpulan dari yang disampaikan ini, apapun permasalahan hidup kita, apapun cita-cita yang ingin dicapai, kuncinya adalah zikrullah, zikir, dikir. Oh, wirid banyak. Kalau dikirnya tidak kuat, wirid tidak akan mantap, tidak akan dikabul. Bila pun dikabul, temporal. Kita punya kasus keluarga, misalkan ada permasalahan, punya wirid, baca wirid, tercapai keluarga, rukun kembali. Tapi tidak ada zikir, maka itu paling sebulan 2 bulan, setengah tahun, setahun, paling lama itu 1 tahun. Kenapa? Karena tanpa zikir semuanya masdudah, terbatas di makhluk, kata Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau hanya wirid tanpa dikir, wirid tanpa prosedur yang mengikuti Rasul, artinya mengikuti guru, semuanya tersumbat di makhluk, tidak sampai ke malakut, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus awas permana tinggal, ulah kabobodo teh, ulah kasamaran pola. Kuna maksudnya ulah kabodo teh. Seringkali dalam kehidupan kita mencari solusi, ternyata lari ke seseorang, solusinya cepat, Pak. Punya hutang 20 juta, dikasih doa, langsung isunya dapat 20 juta. Sementara kalau ke ulama tidak langsung. Nah, kita nggak sadar, 20 juta kita dapat, tetapi setelah itu permasalahan muncul kembali, menambah masalah. Ke ulama seringkali tidak langsung cepat gitu ke para guru, tetapi bertahap. Namun jangkanya panjang terus. Nah, ulah kasamaran pola teh gitu, Pak. Jangan kasamaran pola, jangan sampai kita salah melihat. Katipu kuno sulap gitu. Udah langsung katinggalina cek bahasa masyarakat mah kun payakun jadi we kabobodoh tenjo, salah melihat, salah melangkah. Maka yang paling utama dalam hal ini adalah teguhkan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun itu kalau tidak bersumber kepada Allah dan Rasulnya melalui para guru-guru yang sampai kepada kita, semuanya tidak akan melahirkan keberkahan. Bila pun ada kemenangan di situ hanya untuk waktu sementara. Kemudian harinya kemenangan itu akan diikuti dengan berbagai kerusakan dan kenistaan. Mudah-mudahan kita jauh dari hal tersebut dengan menduguhkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.